Baiklah, akan saya mulai pembelajaran pada hari ini yaitu tentang program linear, di mana bab program linear ini adalah bab baru atau bab kedua kita setelah ulangan harian. Jadi sekarang Bunda sampaikan tentang bab 2 program linear ini ya. Nah, nanti apa saja yang akan kita pelajari dan maksud dari program linear ini apa, nanti akan saya sampaikan di sini gitu nggih. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan di sini, misalnya Buana sudah menyiapkan ada ilustrasi mengenai seorang pengusaha misalnya. Nah, kenapa saya mengilustrasikan seorang pengusaha? Karena ini akan berkaitan dengan program linear. Walaupun anak-anak sekolahnya di bidang kesehatan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga anak-anak bisa menjadi seorang pengusaha gitu nggih. Kita juga tidak tahu nanti masa depan kita bagaimana gitu ya. Ini saya ilustrasikan seorang pengusaha, di mana pengusaha sukses tersebut selalu memberikan keuntungan yang banyak, keuntungan yang bagus, dan selalu meningkat. Kinerjanya selalu meningkat. Nah, bagaimana cara meningkatkan ini meningkatkan keuntungan dari seorang pengusaha itu supaya mendapatkan uang yang banyak? Pasti seorang pengusaha itu selalu berpikir bagaimana caranya meminimalisir modal, meminimalisir bahan baku yang ia gunakan supaya dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi gitu. Jadi meminimalisir pemasukan dan memaksimalkan pengeluaran. Pastikan begitu ya kalau pengusaha. Nah, lalu untuk ilustrasi kedua, misalnya ada seorang petani. Jadi tidak hanya melulu mengenai muluk-muluk kita ke pengusaha, akan tetapi kita lihat seorang petani. Seorang petani itu juga berpikir bagaimana dengan lahan yang kecil ia bisa menghasilkan hasil panen yang sangat banyak. Begitu. Jadi ini nanti akan kita pelajari di program linear. Tetapi untuk mempelajari ini semua itu ada syarat-syaratnya, di mana syarat-syaratnya itu sudah anak-anak pelajari di bangku SMP. Dan saya tidak menjelaskan ini sekarang terkait ilustrasi-ilustrasi ini sekarang, karena memang ada beberapa prosesnya gitu ya. Lalu, nah, maksud dari program linear sendiri adalah merupakan model optimasi persamaan linear yang berkenaan dengan pertidaksamaan linear. Jadi nanti pada hari ini kita baru akan bahas syarat-syarat yang kita gunakan untuk belajar program linear, di mana nanti ada pertidaksamaan linear. Masalah program linear berarti masalah optimum, minimum, dan maksimum. Jadi optimum itu nama lainnya adalah minimum dan maksimum. Sebuah fungsi linear pada suatu sistem pertidaksamaan linear yang harus memerlukan optimasi. Jadi masalah-masalah tentang program linear ini harus memiliki nilai minimum dan maksimum yang memerlukan suatu optimasi, begitu ya. Itu untuk garis besar mengenai program linear. Nah, nanti yang akan kita pelajari adalah yang pertama, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua ada nilai optimum fungsi objektif. Lalu yang ketiga ada model matematika dan aplikasi program linear. Nah, ilustrasi-ilustrasi tadi yang sudah saya sampaikan itu kita akan pelajarinya di akhir bab, dimana untuk yang poin ketiga. Untuk bahan yang pertama dan kedua adalah mengenai syarat dari program linear. Apalagi yang nomor 1 ini. Nomor 1 ini harus benar-benar anak-anak ingat-ingat, supaya nanti untuk yang nomor 2 dan nomor 3 tinggal melanjutkan saja gitu ya. Nah, pada hari ini Bunda akan sampaikan yang nomor 1 dulu, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau yang sering disingkat dengan SPTLDV. Dulu kalau SMP kan ada yang namanya SPLDV tanpa ada T, itu berarti persamaan, bukan pertidaksamaan. Tetapi untuk sekarang kita belajar sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah,
Apa itu maksud dari pertidaksamaan gitu ya? Maksud dari pertidaksamaan itu adalah mengenai tandanya. Kalau persamaan berarti kita mempunyai tanda sama dengan, karena namanya saja persamaan berarti adalah sama. Kalau pertidaksamaan berarti tandanya itu selain sama dengan. Berarti tanda pertidaksamaan itu ada kurang dari atau dengan tanda seperti ini. Kurang dari, ada lebih dari dengan tanda seperti ini, ada kurang dari sama dengan, ada sama dengannya di sini ya di bawah, lalu ada lebih dari sama dengan. Begitu. Jadi untuk tanda-tanda dari pertidaksamaan itu selalu dihubungkan dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan gitu ya. Tapi untuk tanda persamaan itu nanti berarti bertanda sama dengan begitu. Lalu contoh dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yaitu ada yang pertama di sini coba X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, ini bukan merupakan SPTLDV dikarenakan di sini dia mempunyai sama dengan. Jadi itu adalah sistem persamaan linear dua variabel atau persamaan linear dua variabel. Dikarenakan di sini dia punya sama dengan. Kalau sama dengan berarti persamaan ya. Lalu untuk yang kedua ada 2X dikurangi Y lebih dari sama dengan 7. Nah, ini merupakan suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu untuk X ditambah Y kurang dari sama dengan 12 juga merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Dikarenakan di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Itu. Lalu untuk yang keempat ada X dikurangi 2Y ditambah 3 kurang dari 0. Di sini tandanya kurang dari, maka ini juga merupakan pertidaksamaan linear dua variabel begitu. Nah, lalu di sini yang paling penting adalah bagaimana anak-anak memahami membuat grafik sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Karena di program linear ini nanti kita akan banyak menggambar, di mana menggambar suatu grafik gitu ya. Lalu cara-caranya bagaimana? Untuk langkah-langkahnya ada 3 langkah anak-anak, di mana untuk langkah yang pertama ada menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk langkah yang kedua ada menentukan arsiran, dan yang terakhir ada menentukan himpunan penyelesaian. Untuk contohnya nanti ini ya. Untuk contohnya misalnya tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan himpunan penyelesaian, atau sama saja dengan menggambar grafik begitu ya. Lalu tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Dan tentukan di sini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel karena di sini mempunyai tanda kurang dari sama dengan gitu ya. Lalu kita selesaikan sesuai dengan 3 langkah yang tadi, yaitu untuk langkah yang pertama ada menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita membuat tabel, di mana tabel itu memiliki baris sebanyak 3 dan kolom sebanyak 3 juga. Nah, nanti untuk isinya, untuk kolom yang pertama ada X, Y, lalu di sini kita gabungkan X, Y. Nah, di sini sudah otomatis kita tulis di sini angka 0 dan angka 0. Itu sudah pasti ya. Nanti kita tinggal mengisi saja yang kosong-kosong ini. Nah, bagaimana cara mengisinya? Begini, misalnya membacanya begini anak-anak. Jika X sama dengan 0, maka Y berapa? Jadi ditulisnya di sini, bukan di sampingnya sini. Karena X berapa, Y berapa. Nanti kita gabungkan di sini, begitu ya. Kadang anak-anak ada yang salah ditulis di sini, harusnya ditulis di bawahnya gitu ya. Ini maksudnya jika X sama dengan 0, maka kita tulis lagi di sini pertidaksamaannya ada 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6, akan tetapi di sini tandanya kita ubah menjadi sama dengan dulu. Lalu X itu kita ubah menjadi 0.
Menjadi 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 6. Karena X kan kita ubah jadi 0. Jadi 2 dikali 0 adalah 0 ditambah Y sama dengan 6. Hasilnya menjadi Y sama dengan 6. Nah, nilai ini kita tulis di sini. Kita tulis di bawahnya 0. 0X yang 0, Y-nya 6. Maka kita gabungkan 0,6. Di sini kita punya titik, di mana titiknya adalah 0,6 gitu nggih. Nah, lalu untuk yang kedua, di sini jika Y sama dengan 0. Nah, kalau tadi X sama dengan 0, sekarang kita Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, sama seperti tadi kita tulis soalnya 2X ditambah Y, kita ubah menjadi sama dengan dulu, sama dengan 6. Nah, kalau yang ini, berarti yang kita ubah menjadi 0 adalah variabel Y-nya. Berarti 2X ditambah Y-nya kita ganti 0, sama dengan 6. 2X ditambah 0, 2X. 2X sama dengan 6. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya. X sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi di sini X-nya ketemu 3. X3 ini bisa kita tulis di sini anak-anak. Nah, gitu ya. Baru kita punya titik 3,0. Ingat ini digabungkan ya. Setelah semuanya terisi penuh, di sini angkanya terisi penuh, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu tentang menentukan arsiran. Dalam menentukan arsiran, kita masih menggunakan tabel yang tadi ya anak-anak ya, dimana tadi kita mempunyai titik 0,6 dan 3,0. Nah, untuk menentukan arsiran, anak-anak harus membuat suatu diagram Cartesius dulu. Begini ya cara membuat diagram Cartesius, pasti sudah bisa. Lalu menentukan arsirannya kita sesuaikan dengan tanda pada soal. Jika tandanya kurang dari, boleh kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka arsiran itu mendekati 0, jadi menuju ke angka 0. Nah, jika tandanya lebih dari, jadi boleh lebih atau lebih dari sama dengan, maka arsiran itu harus menjauhi 0, di mana angka 0 kan di sini. Gitu nggih? Nah, angka 0 kan ada di sini. Oke, sekarang kita gambar grafiknya ya. Kita gunakan tabel yang tadi, ada 0,6 dan 3,0. Nah, titik ini kita perhatikan titik 0,6, di mana X-nya 0. Nah, X kan yang mendatar, Y itu yang naik dan turun. X-nya 0, X-nya 0 berarti dia selalu ada di sini. Dan Y-nya 6. Y 6. Kalau Y 6 berarti dia ada di sini. Ya kan, dia naik. Nah, beri tanda pada titik itu. Lalu di titik ini juga, di titik 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Kita cari X-nya 3. Nah, dia berada di sini. Dia berada di sini, X-nya 3 dan Y-nya 0. Dia nggak kemana-mana karena Y-nya 0 berada di sini juga. Setelah itu kita hubungkan suatu garis. Setelah kita hubungkan suatu garis, kita menentukan arsiran. Cara menentukan arsirannya, perhatikan pada soal di mana di sini kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, maka arsiran mendekati 0. Berarti kan 0 ada di sini, berarti arsirannya pasti akan ke sana. Nah, dia mengarsir menuju ke angka 0 di mana batasnya adalah satu garis ini. Gitu ya. Nah, untuk yang terakhir ada menentukan himpunan penyelesaian. Untuk menentukan himpunan penyelesaian cukup menggunakan arsiran ini saja, gitu ya. Nah, itu untuk menentukan atau menggambar suatu grafik. Nah, untuk latihan anak-anak saya beri latihan soal ya. Ini untuk contoh yang kedua anak-anak, dan hasilnya seperti ini. Nah, saya zoom dulu. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Lalu, nah sekarang coba anak-anak latihan soal.
Grafik dan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 12. Silahkan untuk disimpan dulu atau di screenshot dulu soalnya, baru nanti dibuat latihan gitu ya. Lalu untuk yang kedua, yang ini. Soal yang kedua silahkan dibuat latihan juga. Grafik dan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan negatif X ditambah 5Y lebih dari 5 gitu ya. Masih sama, silahkan di screenshot dulu nanti setelah menayangkan video ini. Anak-anak tinggal mengerjakan soalnya gitu ya. Oke, Buana lanjutkan, tidak Buana bahas sekarang, Buana lanjutkan langsung ke di sini. Misalnya anak-anak ini kan sudah diketahui suatu grafiknya. Kalau tadi anak-anak disuruh membuat suatu grafik atau menggambar suatu grafik dari suatu pertidaksamaan yang sudah diketahui. Nah, bagaimana kalau grafik itu sudah diketahui dan anak-anak diminta untuk membuat pertidaksamaan itu? Istilahnya dibalik gitu nggih. Nah, misalnya ketemu seperti ini anak-anak. Di sini ada angka 2 pada Y dan angka 5 pada X. Perhatikan di sini ada 2 disumbu Y dan 5 disumbu X. Caranya bagaimana? Tulis angka 2. Ingat, yang paling atas dulu kan 2. 2 ini kan berada di Y. Tapi jangan ditulis Y, akan tetapi dibalik. 2 berada di Y, tetapi pasangkan dengan X. Menjadi 2X ditambah 5 berada di mana? 5 berada di X, berarti pasangannya adalah Y. Lalu angka 2 dan 5 itu hasilnya adalah dikalikan. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, untuk menentukan tandanya, anak-anak cukup tadi menentukan arsiran tadi. Karena arsiran itu menjauhi 0, iya kan? Ini kan menjauhi 0. Arsirannya berada di sana. Kalau arsiran berada di sini berarti dia mendekati 0. Karena arsiran itu menjauhi 0, maka hasilnya menjadi 2X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 10 gitu ya. Nah, untuk latihan juga silahkan anak-anak membuat pertidaksamaan dari ini, dari soal ini gitu ya. Kalau yang ini cukup satu saja latihan soalnya. Untuk yang membuat pertidaksamaan dari suatu grafik.